Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Nanti apabila teman-teman punya pendapat silahkan tulis kolom komentar mengenai tim nasional Indonesia usia 17 menghadapi Tajikistan usia 17 di Piala Kemerdekaan tahun 2025 yang berlangsung dengan skor imbang 2-2. Jadi tim nasional Indonesia usia 17 di bawah asuhan Coach Nova Arianto memainkan laga perdana di Piala Kemerdekaan dan berhasil menahan imbang Tajikistan dengan skor 2-2. Namun sangat disayangkan memang Indonesia kejebolan di menit akhir. Ini menjadi PR bagi tim kepelatihan Coach Nova Arianto di mana konsentrasi pemain harus sampai menit akhir. Ini sering terjadi di tim nasional Indonesia, baik senior maupun kelompok umur yang lainnya. Bahkan kita pernah kecolongan ketika di kualifikasi Piala Dunia yang bermain di Bahrain, kita juga dengan skor 2-2 hampir saja menang, namun di menit akhir Bahrain mampu menciptakan gol. Sama seperti ini halnya Tajikistan mampu menyamakan kedudukan di menit 90. Ya, sangat disayangkan padahal Indonesia sebelumnya sudah unggul 2-1. Dan di babak pertama kita berhasil mencetak gol terlebih dahulu, namun Tajikistan berhasil menyamakan kedudukan tak berselang lama dan babak pertama berakhir dengan 1-1. Dan di babak kedua juga kita mampu mencetak gol terlebih dahulu juga, skor 2-1 dan di menit 90 akhirnya kita disamakan. Dari segi permainan kita bermain dengan sangat bagus, mental pemain juga dengan sangat berani sekali menghadapi tim Tajikistan. Tentu kita tahu Tajikistan juga merupakan peserta Piala Dunia usia 17 dari wakil Asia dan memang Tajikistan dalam beberapa tahun terakhir tim usia mudanya ini sangat maju sekali, sangat militan sekali dan kita mampu mengimbangi timnas Tajikistan ini. Sangat bersyukur dari pola permainan dengan sangat baik, pola menyerang, bertahan dan mental para pemain juga dengan cukup baik. Namun saja memang kita kecolongan di menit akhir dan ini menjadi kurang fokus dari para pemain tim nasional usia 17. Tapi dalam skema tim kepelatihan dari Coach Nova Arianto kita sudah bermain dengan sangat baik dan tujuan dari Piala Kemerdekaan ini adalah ya seperti itu, adalah mengembangkan permainan pola taktik yang diberikan oleh kepelatihan, maka kita harus terapkan supaya nanti di bulan November ketika langsung terjun di Piala Dunia maka mental kita, fokus kita, stamina kita juga dalam keadaan baik dan juga dapat dipahami taktik-taktik yang diberikan oleh pelatih Coach Nova Arianto. Tentu permainan kita dengan sangat baik, bertahan juga sangat militan sekali, hanya memang kita kurang fokus beberapa kali dan gol pertama dari gol kedua dari Tajikistan juga sangat disayangkan. Memang ada Matthew Baker yang terkesan uh, mengharapkan pelanggaran dari wasit, namun itu memang tidak dihiraukan oleh wasit dan hingga akhirnya pemain Tajikistan mampu memberikan assist yang langsung disut dari luar kotak penalti dan sangat disayangkan bahwa ya itulah terjadinya gol dari Tajikistan di babak pertama. Dan memang pertandingan Piala Kemerdekaan ini pertandingan sebelumnya ada Uzbekistan menghadapi Mali, itu dimenangkan oleh Mali dengan skor 5-1 dan nanti di pertandingan kedua tanggal 15 Agustus kita akan bertemu dengan Uzbekistan, tim yang lebih berat dari Tajikistan karena di usia 23 kita juga pernah berjumpa di babak semifinal Piala Asia usia 23 di mana kita kalah 2-0 atas Uzbekistan hingga akhirnya kita gagal ke Olimpiade karena tidak masuk dalam peringkat 4 terbaik, kalah di babak kualifikasi menghadapi Gini. Dan nanti di pertandingan tanggal 15 kita akan menghadapi tim yang lumayan lebih dari Tajikistan. Tentu ini akan bagus sekali buat tim nasional usia 17 karena akan kembali mengasah mental mereka, pola taktik mereka, dan ini adalah kesempatan bagi Coach Nova Arianto untuk meramu atau meracik taktik yang akan dimainkan nanti di Piala Dunia usia 17 nanti. Oke, demikian nanti kira-kira teman-teman apabila punya uh, pandangan mengenai timnas usia 17 silahkan tulis di kolom komentar. Dan mengenai untuk Tom Haye, sangat disayangkan sampai saat ini Tom Haye belum memiliki tim, belum memiliki klub, tapi rumornya ke Schalke 04 di Liga Bundesliga Jerman divisi 2-nya, dan tentunya juga ini biasanya Tom Haye memang belakangan dapat klub. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik buat The Professor kita, lini tengah kita ini belum dapat klub, mudah-mudahan bisa dapat klub. Yang penting mainnya di Eropa, klub mana aja silahkan.
Liga Belgia juga sama, boleh aja ya, sama kayak Joy Polupesi juga di Liga 2-nya Belgia. Dan rumor bahwa Miss Hilger akan ke Crystal Palace itu baru hanya sekedar rumor saja, belum ada kepastian apakah back tim nasional Indonesia ini benar ditransfer atau tidak. Yang pasti adalah Miss Hilger masih menjadi bagian dari FC Twente dan itu hanya sebuah rumor aja bahwa dia akan ke Crystal Palace. Apakah bisa ke Crystal Palace? Ya tentu saja bisa. Karena memang secara ranking Indonesia dia peringkat 100 lebih dari 100, tapi secara pemain pribadi kategori itu bagi Miss Hilger memenuhi syarat untuk bermain di Liga Inggris. Karena dia pernah bermain di Liga Eropa dan juga pemain inti dari liga top Eropa, dan saya kira atas pertimbangan itu maka Miss Hilger apabila jadi pindah ke Crystal Palace maka ya itu sah-sah aja menurut regulasi ya. Oke, demikian. Wassalam.